Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe channel kita ya. Lalu klik tombol lonceng, supaya tetap update video terbaru dari Evio Multimedia. Just relax and enjoy the video. Selamat menonton. Imam Tirmizi ternyata mendapat hadis ini. Lihatnya dari bawah ke atas. Imam Tirmizi mendapat hadis dari Imam Nasr bin Ali. Imam Nasr bin Ali mendengar hadis ini dari Khalid bin Yazid At-Taqi. Khalid Yazid At-Taqi mendapatkan hadis dari Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi mendapat hadis ini dari Rabi' bin Anas. Rabi' bin Anas mendapatkan hadis ini dari ayah kandungnya Anas bin Malik. Anas bin Malik dapat hadis ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mana yang lebih hebat validitas datanya? Ahli hadis atau penulis disertasi sekarang? Yang ngomong bukan saya, mahasiswa UI. Kamu dapat hadis ini dari mana? Dari kitab Sunan Tirmizi. Imam Tirmizi meninggal tahun berapa? 279. Kamu meninggal tahun berapa? Belum tahu. Yang jelas saya sekarang hidup 1441. Jarak kita dengan Imam Tirmizi 11 abad. Mana mungkin ketemu? Tapi ahli hadis, ulama-ulama kita menjaga silsilah itu. Dijaganya. Makanya baca kitab Al-Hadyus Sari fi Majmu' Musannafat Syekh Hashim Asy'ari. Mbah Hashim itu setiap bulan suci Ramadan membuat majelis khataman Quran Sahih Bukhari di Tebu Ireng supaya menyambung sanad sampai ke beliau, sampai ke murid-murid, sampai ke kiai-kiai. Dijaga sanad itu. Validitas data. Nah, itu. Yang bisa baca, yang tidak jangan paksakan nanti mual. Itu saya buatkan sanad sampai ke bawah. Nah, itu di bawah tuh yang paling bawah Abdul Somad LCMA. Saya cuma mau nunjukkan aja sanad saya bersambung. Belajar adalah jihad. Jadi kalau nanti ada semboyan, slogan Abdul Somad mengajak kami jihad belajar. Jadi semua yang datang ke UI ini adalah dapat pahala jihad. Termasuk saya sendiri kemari datang niatnya bukan mau ngisi seminar tapi niatnya mau belajar. Belajar tawaduk, rendah hati pada doktor, mau jadi moderator. Orang lain mana mau? Siapa nanti yang mau ngisi materi? Abdul Somad. Oh, dia masih LCMA. Nih, titel semeter. Sombong. Tapi saya belajar tentang rendah hati. Saya pernah ceramah ke salah satu masjid. Ceramah di masjid nih. Saya tanya, Pak, ketua masjid yang lama mana? Gak mau datang lagi. Malu, post power syndrome. Mantan ketua masjid gak mau datang. Tempat kita, Pak Rektor mengajarkan bagaimana kerendahan hati. Mau datang bersama kita. Saya niat datang kemari, niat belajar. Maka nanti di akhirat kita sama-sama dapat pahala jihad. Ini enggak, datang terantang petenteng. Nawaitu ngisi seminar lillahi ta'ala. Iya kalau jadi, kalau enggak. Akan lahir. Nah, akan lahir. Siapa yang akan lahir? Akan lahir Ibnu Haitham, pakar optik. Akan berlahir logaritma, Khawarizmi. Kenapa payah mereka menyebut Khawarizmi, logaritma. Averroes, Ibnu Rushd. Avicenna, Ibnu Sina. Al-Farabi, the second teacher. Kalau dia second teacher, first teachernya siapa? Aristoteles. Yang bisa mentafsirkan kalimat Aristoteles setelah ratusan tahun, Al-Farabi. Dan lain-lain. Akan hadir generasi mereka ini. Tapi syaratnya integrated kurikulum. Harus ada integrasi kurikulum. Salah satu tujuan didirikannya Universitas Islam Indonesia mengintegrasikan kurikulum ini. Insya Allah, amin. Maka ada saintis, ada dokter yang sangat hebat dalam ilmu pengobatan, tapi enggak pernah sholat. Ada yang sangat rajin sholat, tapi enggak tahu kedokteran. Dua-duanya sama-sama rugi, walaupun yang satu agak untung dikit. Tapi yang paling untung adalah dokter
yang rajin beribadah, membaca Quran, mengeksplorasi ayat, menemukan sesuatu yang tak ditemukan orang. Karena Allah berikan dia ilham di samping ilmu pengetahuannya. Ada namanya ilmu, ada namanya ma'rifah. Sama-sama pengetahuan. Tapi ulama tasawuf itu selalu disebut dengan al-arif, bukan al-alim. Apa beda orang alim dengan arif? Alim tahu karena berdasarkan indikasi. Nampaknya Ustaz Somad sekarang sedang di Yogyakarta. Dari mana kamu tahu? Dari update statusnya. Dari mana kamu tahu? Saya lihat sendalnya di depan. Hanya indikasi. Tapi ada orang yang mendapatkan pengetahuan, saya tahu Ustaz Somad di Yogyakarta. Dari mana kamu tahu? Nih kami udah selfie tadi. Maka orang yang alim tahu dengan akalnya. Sedangkan orang yang arif diberikan Allah pengetahuan melalui ilham. Oleh sebab itu Allah berjanji dalam Quran, wattaqullah, kalau kau takut kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah akan mengajarkan ilmu yang tak diperoleh orang lain. Karena ada yang mendapatkan dengan akal, tapi ada yang mendapatkan, orang menyebutnya sixth sense. Ada intuisi, tapi bukan bisikan jin, hantu dan setan. Jadi kalau dia sudah menggeluti bidang ilmu ini, taat beragama, mendekatkan diri kepada Allah, seimbang antara kecerdasan intelektual dengan spiritual, maka Allah berikan dia ilham, maka dia akan menjadi penemu-penemu seperti yang pernah dulu Islam pada masa jaya. Seimbang antara Islam dengan sains, seimbang antara kecerdasan spiritual dengan intelektual, seimbang antara tazakkur dengan tafakkur. Tazakkur berzikir, tafakkur berpikir. Ada zikir saja, tak mau mikir. Ada mikir aja, tak mau zikir. Yang lebih parah, udah nggak zikir, nggak mikir. Cita-cita tertinggi pemuda Islam UII. Saya ingin jadi dokter, bagus. Saya ingin jadi lawyer, bagus. Saya ingin jadi saintis, bagus. Saya ingin jadi penemu, bagus, tak salah. Tapi itu hanya jalan, wasilah, cara. Tujuan akhir hidup adalah membebaskan Palestina. Amin. Membantu anak-anak fakir miskin terlunta. Syariah the only option for the UK. UK United Kingdom. Syariah the only option for the UK. Syariat Islam menjadi salah satu alternatif. Padahal di negeri non muslim berani dia berkata begitu. Oh, kita kan tinggal di demokrasi Pak Ustadz. Demokrasi tidak menghalangi kita untuk memakai nilai-nilai Islam melalui perda, perbub, pergub. Kita konstitusional, bukan inkonstitusional. Makanya akan lahir bupati-bupati, gubernur-gubernur, wali kota, pemimpin-pemimpin. Anda yang nggak bisa, jadi RT aja dulu. Tuh, tes. Sampel contoh kepala desa, ustadz ceramah di masjid, khamar haram, judi haram. Keluar dari masjid, orang laga ayam sambil mabuk. Tapi kalau kepala desa, dia tidak khutbah, dia tidak ceramah, langsung dia buat peraturan desa kita, nggak boleh laga ayam. Kalau mau laga ayam, desa sebelah. Mana yang lebih efektif penerapan syariat Islamnya, antara ceramah atau kekuasaan? Kekuasaan. Oleh sebab itu luar biasa. Terakhir, kejayaan Islam akan terulang kembali hanya dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Secercah harapan itu datang dari UII Yogyakarta, insya Allah.